Ya baik, terima kasih. Telah disahkan 9 dari 18 calon anggota Ombudsman oleh Komisi 2 DPR RI. Terkait hal itu mungkin kita akan menanyakan sedikit di sini saya bersama Bapak Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Demokrat, betul ya Pak ya? Kemarin bagaimana Pak kira-kira agenda dari fit and proper test ya? Ya, sebetulnya kalau kita melihat fit and proper test, mereka itu dari ratusan melalui pansel sudah keluar 18 orang. Artinya 18 orang ini adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh pemerintah. Dari pemerintah mengirim kepada kita untuk dari 18 menjadi 9. Akan sangat sulit sekali karena rata-rata mereka ya sudah grade-nya sudah di atas dari rata-rata. Namun tentu yang kita lihat adalah kesamaan visi dan misi dengan DPR. Salah satunya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan ombudsman bukan hanya sebagai lembaga negara pelayanan publik saja ya, yang mengawasi pelayanan publik, tapi juga harus melakukan terobosan. Jadi yang kita ingin tangkap adalah gagasan apa yang diberikan, ya pemikiran apa, lalu kemudian langkah-langkah apa, karena ombudsman juga anggarannya tidak terlalu besar. Nah sementara yang harus dijalankan itu adalah pengaduan-pengaduan yang jumlahnya mungkin puluhan ribu pengaduan. Ya, walaupun tingkat tingkat follow up daripada semua pengaduan itu cukup lumayan bagus, sekitar 82%-an ya. Namun masih ada beberapa kelemahan di sisi ombudsman ketika rekomendasi mereka itu tidak serta-merta mengikat. Nah ini juga satu proses, jadi kita tanyakan semua, ya alhamdulillah 9 orang akhirnya kita tetapkan ya, tentu dengan berbagai referensi. Misalnya kriterianya adalah dari sisi pluralisme, dari sisi kapasitasnya, dari sisi pengalamannya, track record dan sebagainya. Akhirnya termasuk juga gender. Akhirnya terpilihlah 9 orang ini. Baik, kan beberapa hari lalu juga ada narasi yang kita dengar terkait ombudsman itu seperti harimau tanpa taring begitu ya Pak. Yeah. Tadi juga Bapak sampaikan hanya berhenti di rekomendasi saja. Kira-kira apakah memang ada harapan dari Komisi 2 ini untuk membahas terkait hal itu lebih lanjut? Jadi sebetulnya kan memang kalau di dalam undang-undangnya itu mengatakan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Nah masalahnya rekomendasi itu tidak serta-merta dijalankan oleh pemerintah karena dianggap toh tidak ada sanksinya. Nah kita harus mulai pikirkan ke depan apakah perlu melakukan sebuah revisi di dalam undang-undang yang mana rekomendasi itu nanti bersifat binding, artinya mengikat. Sama seperti kita di DPR ketika kita melakukan rapat dengan pemerintah, maka hasil notulensi rapat itu merupakan mengikat kepada pemerintah untuk menjalankan. Nah ini yang belum saya lihat ini kelihatannya masih belum bisa terjadi ketika undang-undangnya belum direvisi gitu. Berarti akan ada revisi undang-undang lagi ke depannya betul ya Pak? Kita tunggu prolegnasnya ya, karena kan sekarang belum masuk prolegnas 2026 ya, mungkin di 2027 kali. Baik, terima kasih Bapak. Berikut pemirsa yang bisa saya dan seluruh kru TVR Parlemen laporkan kembali ke studio.